10 liter air, 500 ml Jakaba, 500 ml Ecoenzym. Nah, ini diaduk. Ditambah dikit boleh Jakabanya, menambah unsur N. Siap dikocorkan. Nah, cukup 100 ml ataupun 1 gelas ya. Cabai rawit biasa. Pengembangan daripada tanaman cabai rawit yang dari awal penanaman hanya menggunakan Ecoenzym ya. Ecoenzym dan Jakaba. Nah, ini teman-teman setelah umur 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Nah, ini kondisi tanaman cabai rawitnya. Nah, seadanya saja kita kasih ke teman-teman semuanya. Kalau tingginya sudah oke ya. Untuk kondisi buahnya juga kita lihat lumayan cukup lah ya. Nah, ini dia. Ini dari awal penanaman hanya menggunakan Jakaba dan Ecoenzym, kita mix, kita campur ya. Tapi pada saat kondisi kemarau, kita kemarin lebih tinggi menggunakan Jakaba. Yang kita tahu sumber dari kandungan daripada nitrogennya cukup tinggi ya kalau untuk Jakaba. Baru pada saat setelah sudah mulai memasuki berbuah, kita pergunakan mix lagi, kita campur dengan dosis 1:1 antara Jakaba dan Ecoenzym. Nah, jadi ini mungkin dalam waktu 1,5 bulan atau sebulan lagi lah ya sudah mulai panen. Ini tingginya bisa sampai 1 meter nih teman-teman ya, cukup tinggi. Tapi tidak semua merata seperti itu. Tapi ini dia kondisi bunga sih, menurut kita sih lumayan banyak ya, lumayan cukup lah ya. Tapi kalau menurut kita nih, kalau misalnya kita hanya mempergunakan Ecoenzym dan Jakaba, kemungkinan buah tidak maksimal nih. Nah, pendek-pendek dia. Nah, kalau pada saat kondisi seperti ini mungkin bisa dibantu juga dengan pupuk kimia ya, pupuk kimia. Walaupun mungkin hanya sekedar pembesaran buah ya, untuk memadatkan, memanjangkan bisa juga. Nah, karena kita lihat di sini terlalu halus nih buahnya. Atau dengan cara meninggikan dosis daripada Ecoenzym yang bahan bakunya, bahan awalnya itu kita konsen ke fosfat dan kaliumnya. Nah, bisa juga kita tinggikan ya, karena di pembuatan Ecoenzym ya, bahan-bahan yang kita pakai, bahan-bahan yang kita pergunakan juga berjenis-jenis. Dalam arti kata, bisa saja kita menggunakan bahan-bahan ataupun buah-buah busuk atau sayuran yang dia kandungan daripada fosfatnya dan kaliumnya tinggi. Nah, jadi kita tinggikan dosisnya sehingga kondisi buah ini lebih panjang, lebih besar, lebih padat dia ya, sehingga beratnya juga lumayan. Nah, karena ini terlalu halus nih, kita lihat.
Nah jadi ini dia ya Pak, bagaimana perkembangan dari tanaman cabai rawit yang kita tanam dengan menggunakan Jakaba ya, air dari Jakaba dan Equenjim. Ini sudah hampir 3,5 tahun nih ya, kita kocorkan lagi kemarin dengan Jakaba dan Equenjim, ternyata masih tumbuh lagi, masih berproduksi lagi. Ini udah 3,5 tahun nih cabenya. Ini kemarin kita ambil cabai dari desa Kutabuluh ya, Kutabuluh Simole. Kita ambil kemarin sekitar 3 biji. Bijinya kita ambil, kita tanam di sini. Ternyata masih hidup ya, masih kuat sampai sekarang. Oke, nah ini dia. Jadi penggunaan daripada Equenjim dan Jakaba jangan diragukan ya teman-teman. Tetap bagus kok, tetap mampu. Hanya saja kalau kita mau topang dengan pupuk kimia, ya tentunya paling tidak mengurangi biaya produksi. Ini juga cabai yang kemarin udah 3,5 tahun lebih nih, mungkin 4 tahun ya. Nah ini udah bentuk kayunya pun udah aneh nih, udah tua sekali. Kita coba tetap biarkan. Ini juga sama nih. Nah ini sama. Dan kita kocor lagi kemarin dengan Jakaba dan Equenjim. Ternyata masih hidup kembali. Luar biasa. Nah ini merata kok. Jadi jangan ragu penggunaan Equenjim dan Jakaba. Itu akan cukup membantu kita dalam pengurangan biaya produksi pada tanaman cabai yang sudah kita uji. Nah ini luar biasa nih. Tapi itu tadi kita perlukan nanti penambahan pupuk kimia untuk menopang buahnya agar lebih padat, lebih besar, lebih panjang. Kalau bunga itu cukup banyak teman-teman. Ini untuk penyemprotan kita belum melakukan sama sekali. Ini hanya pengecoran saja. Kalau pengecoran sudah 8 kali atau 9 kali ya, dengan dosis yang sejak dia berbunga kita sudah mix terus sih. Udah kita gabung antara Jakaba, air Jakaba ya, dengan Equenjim. Itu 1:1 kita lakukan. Nah, wow, luar biasa bunganya nih. Tingginya juga menurut kita lumayan tinggi. Ini setinggi saya nih. Nah ini kondisi buahnya teman-teman. Bunga dan buah tetap luar biasa. Ya saran itu tadi untuk pembesaran buah, pemadatan buah, pemanjangan buah, mungkin menggunakan pupuk kimia tidak masalah. Ya kita juga tidak bisa egois ya dengan tetap mengandalkan hanya Equenjim dan Jakaba ketika kita lihat kondisinya seperti ini. Ini juga yang sudah 3,5 tahun atau 4 tahun nih, cabai dari Kutabuluh Simole. Nah masih tetap aktif ketika kita sudah lakukan lagi pengocoran Equenjim dan Jakaba. Nah nanti boleh kita lihat lagi Jakaba kita ya, dan juga Equenjim yang sudah kita siapkan lagi untuk pengocoran daripada tanaman cabai rawit ini. Sudah ada sekitar 12 drum kecil ya, drum kaleng cat ya, yang isi 20 kilo. Itu P-nya, unsur P-nya dan kaliumnya yang cukup tinggi, fosfat dan kaliumnya, karena bahan bakunya itu dari rata-rata kebanyakan dari buah ya. Buah-buah yang sudah busuk, segala buah kita masukkan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah itu dia untuk perkembangan daripada cabai yang kemarin sudah kita posting untuk
penggunaan Jakaba dan Ecoengine. Oke, itu mungkin dia sahabat semuanya, khususnya petani organik yang masih ragu dengan menggunakan full organik untuk tanaman cabai rawit, khususnya juga cabai keriting yang lainnya, juga jenis-jenis tanaman yang seperti ini ya. Ya, kalau kita di sini pergunakan semua untuk alpukat, untuk vanili, untuk jagung belum, tapi sebagian sudah kita lakukan penyemprotan juga, kita lakukan untuk jagung lokal. Ya, untuk tanaman-tanaman lainnya juga kita tetap pergunakan. Oke, itu aja mungkin sahabat semuanya dari Tanah Karo 1256 meter di atas permukaan laut. Terima kasih, salam maju-jua.